Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat zuhur berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan bertaklim. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita, aktivitas yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menjadi bekal kita tatkala kita kembali ke hadiratnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, untuk kajian tauhid, karena sesuatu hal akan dipindah ke Selasa kelima, ya. Mohon maaf ya. Kita manfaatkan waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Semua kita kalau ditanya pasti mendambakan surga. Betul apa tidaknya? Semua yang hadir ini pasti mendambakan surga. Lalu kalau ditanya apakah kita sudah paham tentang jalan menuju surga? Apa Pak jalan menuju surga ini? Nah, kalau ditanya kita mendambakan surga, tapi apa jalannya itu, apa yang bisa mengantarkan kita ke surga itu? Pasti kalau ditanya demikian, jawabannya bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Tetapi ada jalan yang utama yang bisa mengantarkan seseorang itu ke surga. Apa jalan yang utama? Sehingga Rasulullah SAW itu bersabda, tidak mengatakan bahwa amalan ini yang memudahkan seseorang itu ke surga. Tidak. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu, meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka dia dimudahkan jalannya ke surga. Nah, Rasulullah tidak mengatakan salat itu begini, haji yang memudahkan, tidak. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa menuntut ilmu itu dimudahkan jalannya ke surga. Mengapa Rasulullah SAW mengatakan seperti ini? Bahkan didukung lagi betapa motivasi yang menjamin orang itu untuk thalabul ilmi, untuk menghadiri majelis-majelis taklim. Rasulullah juga mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji.
Orang yang keluar dari rumahnya itu untuk berjalan menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu, maka dia termasuk orang yang berjihad fi sabilillah. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Betapa orang yang menuntut ilmu itu dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu itulah yang bisa menjadikan seseorang itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hadir ke tempat ini karena kita memiliki ilmu. Kita bisa mendirikan sholat karena kita memiliki ilmu sholat itu. Kita berpuasa juga demikian karena kita memiliki ilmu puasa. Kita bersedekah dan lain sebagainya. Seluruh amalan-amalan itu semuanya berdasarkan ilmu. Kalau tanpa ilmu ya bisa-bisa muspro amalannya itu, karena tidak sesuai dengan yang semestinya dia kerjakan. Sehingga Imam Syafi'i pernah mengatakan di dalam makalahnya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki kesuksesan dunia, maka dia mesti memiliki ilmu. Siapa yang ingin sukses akhirat, maka dia harus memiliki ilmu. Dan siapa yang menginginkan sukses keduanya, maka tentu dia harus memiliki ilmu. Maka ilmu itu harus dimiliki sebelum kita ini beramal, berbuat sesuatu amalan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa kedudukan itu, ilmu itu amat penting. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja doanya seperti ini, diajarkan doa. Dan doa ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengawali harinya itu dengan doa ini, yaitu setelah salat subuh memasuki hari awal itu beliau berdoa, Allahumma, insya Allah semuanya hafal ya, insya Allah semuanya hafal, kecuali yang belum hafal harus menghafalkan ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah hafal ya. Ini doa yang populer. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat. Permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon ilmu yang manfaat, berarti ada ilmu yang tidak manfaat, bahkan menjerumuskan seseorang itu kepada kenistaan, kesengsaraan. Ilmu apa itu? Ilmu nujum, ilmu sandat, itu ya, yang tidak manfaat, bahkan mencelakai dirinya. Dan itu ilmu juga. Ada banyak ilmu yang tidak manfaat. Ilmu isok gawe senjata ternyata untuk membunuh orang, dan tidak manfaat. Nah, sekarang ini dipraktekkan itu. Ilmu membuat senjata sekarang untuk saling membunuh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang manfaat. Bahkan di dalam satu hadis itu, siapa
Ilmu manfaat itu ilmu yang bisa terus berkembang dan diamalkan, dan itu bisa membawa manfaat bagi kehidupan, baik dirinya sendiri maupun orang lain. Siapa yang mengajarkan ilmu itu, ilmunya yang manfaatnya, maka dia didoakan. Bukan hanya manusia yang mendoakan, tapi binatang-binatang, pohon-pohonan itu juga mendoakan orang yang mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Bahkan dikatakan ikan di dalam laut pun, di dalam air pun, dia juga ikut berdoa. Mengapa makhluk-makhluk lain itu mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu yang manfaat seperti itu? Karena ketika ilmu ini diajarkan kepada manusia dan manfaat bagi kehidupan manusia, maka makhluk-makhluk yang lain itu akan mendapatkan ketentraman, manfaat dari ilmu itu. Dia tidak akan membunuh ikan seenaknya selain untuk dikonsumsi. Dia tidak menebang pohon seenaknya. Ya seperti itu. Binatang-binatang lain juga merasakan kemanfaatan dari ilmu yang diperoleh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini karenanya ini amalan Rasulullah. Jadi kita mesti bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah salat subuh berdoa dengan doa yang seperti ini, mengawali harinya dengan memohon kepada Allah ilmu yang manfaat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an untuk menguatkan pemahaman kita tentang betapa tingginya dan manfaatnya ilmu itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Di dalam surat Az-Zumar ayat 9. Adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu pertanyaan. Jawab kita pasti tidak sama. Tidak sama antara orang yang dikaruniai ilmu dengan orang yang tidak dikaruniai ilmu. Dia ibadah misalnya, dia melaksanakan ibadah dengan ikhlas, ikhlas semata-mata karena Allah misalnya, tapi ilmu tidak memiliki, bagaimana ibadahnya? Ternyata sholat duhur itu cuma 2 rakaat karena kesusu masuk kerja lagi, itu karena tidak memiliki ilmu. Misalnya dia menunaikan zakat fitrah, padahal ketetapan Rasulullah yang dicontohkan Rasulullah itu adalah sebelum sholat id itu, tetapi dia zakat fitrah setelah pulang dari sholat. Ini karena tidak memiliki ilmu, dan begitu seterusnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah memberikan jaminan, Allah meninggikan derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang dikaruniakan ilmu beberapa derajat lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Ini karenanya, kalau kita ingin mengetahui jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti benahi diri kita itu dengan ilmu. Mesti kita sergap untuk menuntut ilmu. Kita ingat apa yang pernah diucapkan oleh B.J. Habibie. Mungkin semuanya sudah mendengar itu. B.J. Habibie ahli di dalam teknologi, ya.
bisa membuat pesawat dan memiliki IQ yang sangat tinggi, kecerdasan. Di masa tuanya dia melontarkan pertanyaan sendiri bagi dirinya. Kalau kita disuruh memilih ilmu yang mestinya dia miliki, maka dia akan memilih ilmu agama. Itu pilih Habib. Karena dengan ilmu agama itulah dia banyak paham tentang amal soleh itu. Sehingga itulah yang dikatakan Rasulullah SAW memudahkan seseorang itu jalan menuju surga itu. Karena paham betul tentang agama. Ternyata kalau begini itu pahalanya begini, kalau begini itu manfaat di dalam kehidupan, seperti yang mendapatkan pahala, jaminan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengantarkan dirinya ke surga. Lain dengan orang yang tidak memiliki ilmu agama, maka dia akan buta apa yang akan dia kerjakan. Malam hari dia bangun, apa yang saya kerjakan, padahal tidak bisa tidur. Bagi orang yang memiliki ilmu agama, maka banyak yang dia bisa lakukan. Dia bisa membaca Al-Quran, tilawatil Quran di malam-malam hari. Dia bisa menggelar sajadahnya untuk qiyamul lail, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak. Ini dikarenakan dia memiliki ilmu itu. Ini bagian dan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi ilmu itu pahalanya tidak ada bandingnya dengan amalan-amalan yang lain. Jadi menuntut ilmu, orang yang memiliki ilmu itu tidak ada bandingnya dengan amalan-amalan yang lain. Bahkan orang yang tidak beriman sekalipun, kalau dia memiliki ilmu dan ilmunya itu membawa manfaat bagi kehidupan, dia akan dimuliakan di dalam kehidupan dunia, ya, tetapi tidak di akhirat. Coba kita telaah siapa penemu hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan itu. Banyak hal, dan kebanyakan mereka juga sebagian adalah orang-orang yang tidak beriman, tapi namanya juga sering disebut di dalam kehidupan, dia dimuliakan. Karena dia tidak memiliki iman, maka di akhirat pun dia tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ilmu yang mesti kita miliki. Jadi untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kita harus menempuh jalan. Jadi jalan ini harus kita tempuh, yaitu menuntut ilmu. Nah, ini faktor yang mendasar bagi kita. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu, ada yang mengatakan menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Karena dengan ilmu itulah dia beramal itu. Lalu kemudian setelah kita berilmu, memahami tentang amal, ibadah dan seluruhnya kita paham, apakah kalau kita sudah melaksanakan amal itu di pintu surga, yaitu setelah ilmu itu adalah amal. Setelah ilmu kita bisa beramal. Ada ilmu yang tidak manfaat, ya mengetahui tadi tidak beramal, bisa tergolong orang-orang yang fasik gitu ya, yang faham tetapi dia tidak mau melaksanakan itu. Jadi ada ilmu lalu juga ada amal.
Apakah kalau kita sudah berilmu dan beramal itu bisa memasuki surga? Nah, pertanyaan lagi itu, ya. Sudah memiliki ilmu lalu beramal, apa sudah dijamin masuk surga? Belum tentu, belum tentu. Masih ada yang ketiga yang mesti dipenuhi, yaitu ketika dia meniti jalan dengan ilmunya itu menuju satu tempat, yaitu surga. Sesampai di sana dengan amalnya juga mengantarkan. Amal itu juga melalui adalah diibaratkan pintu-pintu surga. Nah, amal itu pintu-pintu surga. Jadi sudah diantar sampai di tempat itu oleh ilmu. Dengan amalnya dia sudah dihadapkan dengan pintu-pintu surga itu. Dan sehingga kan ada itu orang yang tekun khusyuk dengan ibadah salatnya, maka dia akan dipanggil oleh pintu salat. Orang yang gemar bersedekah dipanggil dengan pintu sedekah. Orang yang berjihad di jalan Allah oleh surga itu dipanggil oleh pintu-pintu jihad, dan begitu seterusnya. Apakah orang yang sudah memiliki modal ilmu mengantarkan dirinya sampai ke surga dengan amalnya sudah di hadapan pintu, apakah dia sudah bisa masuk? Belum tentu bisa masuk, karena satu lagi, dia harus memiliki kunci untuk membuka pintu itu. Itu kuncinya surga itu apa? Apa yang biasa kita ucapkan, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Harus memiliki itu, harus dimiliki. Nah, ini karena setiap amal itu harus dilaksanakan, dikerjakan dengan penuh keikhlasan. La ilaha illallah, semata-mata karena Allah, tidak kepada yang lain. Maknanya la ilaha illallah, semata-mata karena Allah. Karena kalau tidak semata-mata karena Allah, amalnya itu batal, tidak berpahala. Nah, ini kan iman gitu ya. Sudah tekun ibadahnya, sholatnya tekun, puasanya tekun, sudah haji ya. Tapi dia memiliki usaha, dan usaha itu berkat dari saranya orang pinter ya. Menjadi laris itu ya ampun, ke sana katanya ya, cari dukun itu. Nah, ini bisa membatalkan nilai-nilai ibadah, amal itu bisa batal, tidak bernilai. Meskipun dia sudah diantarkan sampai ke pintu surga, dia tidak mendapatkan kunci itu untuk membuka pintu surga itu. Makanya setiap amal itu mesti ikhlas. Ada dua syarat amal itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ikhlas, semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi rabbil alamin. Itu kalau kita baca di dalam ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi setiap amal perbuatan kita semata-mata karena Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini. Kalau tidak, ya itu tadi batal. Dia tidak mendapatkan kunci untuk membuka pintu surga. Allah berfirman di dalam Al-Quran di dalam hal ini, surat 39 ayat 65, nanti bisa dibuka. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh jika engkau menyekutukan Allah di dalam beribadah itu tidak murni semata-mata karena Allah, niscaya akan hapuslah amalanmu, tidak memiliki nilai di hadapan Allah.
batal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti kalian termasuk orang-orang yang rugi. Sudah berhaji, nunggunya lama. Setelah berangkat di sana pulang, ya dirusak dengan amalan-amalan seperti ini. Masa masih ingin datangi dukun-dukun, masih membuat atau tatayur, ada perhitungan-perhitungan waktu yang dianggap tidak baik, hal-hal seperti itu. Percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, ini bisa membatalkan pahala amal. Sehingga untuk masuk surga di samping ilmu, kemudian amal, dan kita harus memiliki kunci surga, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, ikhlas semata-mata karena Allah. Lalu dilanjutkan dengan Muhammad itu utusan Allah, yang mesti kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena tadi syarat amal ibadah itu diterima, yang pertama adalah karena ikhlas semata-mata karena Allah, la ilaha illallah. Yang kedua, Muhammad Rasulullah, melaksanakan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Satu contoh yang ringan, ya, yang kecil, misalnya apa yang dicontohkan Rasulullah. Sholat duhur ini Rasulullah memberikan contoh 4 rakaat. Nah, kalau kita menunaikan 4 rakaat, insya Allah duhur kita itu diterima Allah. Yang pertama ikhlas kita laksanakan, yang kedua sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Andai kata kita laksanakan salat duhur itu 3 rakaat atau 5 rakaat, ya tidak diterima karena tidak sesuai yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ibadah haji misalnya, Rasulullah memberikan contoh mesti ibadah haji kemana? Mekah. Lalu dia beribadah haji ke India misalnya gitu, ya tidak diterima karena yang ditentukan, dicontohkan Rasulullah SAW itu adalah ke Baitullah, Makkahul Mukarramah. Dia mesti tawaf di sana, meliling Ka'bah, dia sa'i, Safa, Marwah, tidak ada di tempat lain. Dia wukuf di padang Arafah, nah, begitu. Jadi mengikuti contoh-contoh Rasulullah SAW. Begitu pula Rasulullah memberikan ketetapan waktu, misalnya ketetapan waktu puasa wajib itu pasti bulan Ramadan misalnya. Ramadan panas, engkau tak pindah bulan Desember misalnya gitu, ya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Begitu pula tempat seperti tadi, Rasulullah memberikan contoh tempat tentang ibadah haji itu mesti di Mekah, tapi dia minta ibadah haji di tempat yang lain, yang tidak diterima. Juga tidak kalah pentingnya lagi, yaitu kaifiat, caranya juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seperti tadi 4 rakaat, zakat itu sampai nisab dan lain sebagainya. Puasa Ramadan itu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu yang kaifiatnya, cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan begitu hal-hal yang lain, jenis-jenis misalnya di dalam ibadah kurban, ada binatang-binatang yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah, jenis-jenis binatang yang mesti kita bisa pakai untuk kurban. Rasulullah sudah mencontohkan kambing misalnya, sapi, unta misalnya. Nah, kita kurbannya ayam gitu. Tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di 2 hal ini mesti kita penuhi ikhlas, dan yang telah dicontohkan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan ya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kita dan kita dikaruniai Allah Subhanahu wa taala untuk tetap semangat istiqomah di dalam bertaklim sehingga kita betul-betul meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.